Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Sebelum saya memberikan referensi analisa, saya akan menyampaikan 3 hal yang terpenting dalam bertrading. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya dapat Anda subscribe dulu. 3 hal yang terpenting dalam bertrading. Yang pertama adalah analisa teknikal, yaitu cara kita menganalisa pergerakan harga di pasar keuangan menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus secara perhitungan matematis. Saya akan memberikan analisa teknikal ini di akhir video. Yang kedua adalah psikologi trading. Psikologi trading yaitu suatu kegiatan trading yang pada umumnya melibatkan emosi. Secerdas apapun seseorang, tidak dominan digunakan dalam bertrading jika tidak mampu menguasai emosi kita sendiri. Kebanyakan orang yang melakukan tradingnya dikendalikan dengan emosi, seperti contoh terburu-buru melakukan close padahal belum mencapai profit yang maksimal, atau membiarkan saat bertrading merugi berlama-lama hanya untuk menunggu profit. Kebanyakan hal ini yang dialami seseorang dalam bertrading, apalagi para trader pemula yang masih belum bisa mengendalikan emosi saat bertrading. Jadi selain menggunakan analisa dan strategi yang baik, pengendalian emosi juga sangat diperlukan dalam bertrading. Justru jika ada seseorang padahal kemampuan analisa dan strategi yang biasa-biasa saja, namun bisa menghasilkan yang konsisten profitnya. Tentu saja hal ini karena pengendalian diri seseorang, pengendalian emosinya cukup bagus, sehingga strategi dan analisa yang dimilikinya dilakukan tidak dengan terburu-buru. Itulah sebabnya seorang trader harus terus belajar mengenai psikologi trading ini. Tidak terburu-buru dan serakah. Sepintar apapun kita, tetap akan kalah jika pengendalian diri kita yang sangat kacau, karena akan menyebabkan kita sebagai trader merasa ragu atau bimbang untuk menentukan keputusan masuk pasar. Dan yang ketiga adalah money management, yaitu faktor terpenting juga dalam bertrading. Trading juga suatu bisnis, dan dalam bisnis tentu ada resikonya. Berapapun besar modal kita, tentunya kita ingin meminimalkan risiko agar kalaupun rugi, tidak terlalu rugi parah. Justru yang lebih mendasar adalah ketahui dulu seberapa jumlah dana yang akan ditradingkan. Lalu yang terpenting juga Anda tentukan jumlah kerugian maksimal yang sanggup kita terima saat mengalami kerugian. Kita ambil contoh risiko kerugian, misalkan yang dapat kita terima adalah 3% per trading. Jika terjadi loss 2 kali berturut-turut, maka kita akan rugi 6%. Jika modal kita yang ditradingkan 1 juta, kerugian 6% berarti hanya 60.000. Apabila trading ketiganya menghasilkan profit, maka dengan perbandingan akan menghapus kerugian kita tadi. Jadi pada intinya bukan profit yang diutamakan, tapi pengukuran risikolah yang harus kita utamakan. Apapun sesuatu yang dikerjakan pasti ada risikonya, namun kita sendirilah yang harus bagaimana cara untuk meminimalkan risiko tersebut. Anda dapat mencari referensi lain agar Anda dapat mengantisipasi dalam bertrading. Dan selanjutnya, langkah apa yang perlu kita ambil dalam 1 minggu ke depan ini? Yang perlu diperhatikan adalah Euro USD di H4. Yang perlu diketahui adalah jika harga 849 candle mampu menembus, maka yang akan terjadi kemungkinan besar akan sell lebih lanjut di kisaran 651. Namun jika candle mampu menembus di harga 1030, maka yang akan terjadi adalah buy hingga kisaran 1145. Jadi dapat Anda jadikan referensi agar Anda dapat berhati-hati dalam waktu 1 minggu ke depan.
Lalu kita lihat GBP USD, ini masih berlanjut analisa yang minggu lalu. Jika Anda yang belum menonton, bisa di atas video ini. Dari analisa minggu lalu, jika terjadi candle menembus di harga 2481, maka yang akan terjadi adalah buy hingga kisaran 2733 hingga 2896. Ini candle sudah mampu menembus, maka kemungkinan besar akan lanjut buy hingga kisaran 2733. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, bukan menjadi kebenaran mutlak. Jadikan informasi sebagai referensi agar Anda dapat berhati-hati dalam bertrading. Jika ada ucapan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.